Selamat pagi anak-anak, apa kabar semua hari ini? Ibu percaya kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan siap mengikuti pelajaran di hari ini. Nah, sebelum belajar ibu ingatkan jangan lupa berdoa supaya apa yang anak-anak pelajari bisa dipahami. Pelajaran kita hari ini yaitu tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 1. Muatan pembelajarannya Bahasa Indonesia, PKN, dan IPS. Tujuan pembelajaran, anak-anak bisa baca saja. Kemudian, amati gambar tersebut. Anak-anak, gambar itu adalah gambar pahlawan, yaitu Gajah Mada, Pati Gajah Mada. Untuk lebih jelasnya, kita baca teks berikut. Cita-cita besar Pati Gajah Mada. Gajah Mada lahir awal abad ke-14 di lembah Sungai Brantas. Beliau berasal dari kalangan rakyat biasa, sejak kecil memiliki bakat kepemimpinan yang kuat. Gajah Mada artinya gajah yang cerdas, tangkas, dan energik. Awal karirnya sebagai seorang prajurit Bayangkara. Kemampuannya membuat dia diangkat menjadi sebagai kepala prajurit Bayangkara. Tugasnya memimpin pasukan pengawal dan pengaman raja. Pengabdiannya dimulai pada masa pemerintahan Raja Jayanegara tahun 1309 sampai 1328. Dia diangkat menjadi pati kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi Jayawisnuwardani. Janjinya yang terkenal dengan sebutan Sumpah Palapa. Isi dari Sumpah Palapa adalah Gajah Mada tidak ingin memakan buah palapa kecuali dapat mempersatukan pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan yang ada saat itu menjadi satu, yaitu Nusantara. Nah, negara kita Indonesia dikenal dengan Nusantara. Kenapa? Karena Nusantara itu adalah istilah yang dipakai pada zaman kerajaan Majapahit untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai Papua, yang sekarang ini sebagian besar wilayahnya termasuk dalam wilayah negara Indonesia. Nah, Nusantara sendiri terbagi menjadi dua kata, yaitu Nusa dan Antara. Nusa yang artinya pulau dan Antara yang berarti seberang. Nah, oke, bisa dimengerti anak-anak. Nah, cerita Nusantara ini juga menarik sehingga seorang penyair puisi dapat mengarang menjadi sebuah puisi yang indah. Namun sebelum kita membaca puisi tersebut, Ibu ingin menjelaskan dulu tentang apa itu puisi. Puisi adalah seni tertulis yang isinya merupakan ungkapan pikiran, perasaan, mengandung pesan dan bahasa yang indah. Pengarang puisi itu disebut dengan penyair. Nah, puisi biasanya menggunakan bahasa kiasan, ya, untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Nah, kemudian kita lihat ciri-ciri daripada puisi. Terdiri atas 4, yaitu terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris. 2 baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian. Setiap baris terakhir berbunyi kata vokal, terkadang berupa huruf konsonan. Setiap baris terakhir bunyi vokal kata teratur. Ada 2 bagian penting dari puisi, yaitu bait dan rima. Fungsi dari bait yaitu memisahkan topik atau ide-ide yang diekspresikan dalam satu puisi. Jadi kalau dalam teks biasa itu kita kenal dengan nama paragraf. Kalau di puisi kita kenal dengan nama bait. Nah, setiap bait itu terdiri dari 4 baris puisi, bahkan ada yang lebih. Nah, kemudian apa itu rima? Rima itu bunyi akhiran yang sama dalam baris-baris puisi di tiap baitnya. Ada 4 pola, rima memiliki 4 pola. Itu bagi puisi yang memiliki 4 baris atau bisa lebih. 4 pola itu anak-anak bisa lihat di situ. Nah, contohnya ada jelas anak-anak. Contoh yang pertama ibu baca, dulu aku mempunyai sebuah boneka. Wajahnya cantik jelita, pipinya merona merah, kuberi dia nama Elena. Di situ anak-anak perhatikan huruf terakhir yang ibu guru kasih warna. Itu dari atas sampai bawah itu warnanya sama. Itu artinya dia memiliki rima yang sama atau bunyi yang sama. Kemudian contoh pola A, A, B, B. Di situ kita lihat bait pertama dan kedua memiliki bunyi yang sama. Ketiga dan keempat
bunyinya sama. Begitupun pola ABAB dan pola ABBA. Nah, bisa dipahami anak-anak. Sekarang kita akan membaca puisi Mahapati Gajah Mada. Anak-anak bisa memperhatikan baik-baik supaya anak-anak bisa mempraktekkannya di rumah. Ya. Mahapati Gajah Mada, karya D. Karitas. Wahai Mahapati Gajah Mada, sejarah telah mengukir nama besarmu, sejarah telah mengakui kepemimpinanmu, sejarah telah mencatat keberanianmu. Mahapati Gajah Mada, tak akan hilang dari benak kami pemuda bangsa kisah kepahlawananmu, semangat pantang menyerahmu, dan usaha keras untuk mewujudkan cita-citamu. Mahapati Gajah Mada, kami akan terus membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan kesatuan negara ini. Dan kami akan terus menghormatimu, pahlawan kami. Nah, anak-anak dalam membaca puisi, kita harus memperhatikan intonasinya, memperhatikan pelafalannya, ekspresi kita, sehingga orang yang mendengarnya bisa mengerti apa yang dimaksudkan dari puisi tersebut. Kemudian kita lihat, usaha Pati Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara telah terwujud meskipun wilayahnya tidak seluas yang ia cita-citakan. Namun usaha mempersatukan wilayah dan masyarakat itu tidak mudah. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus memelihara persatuan dan kesatuan dengan sungguh-sungguh. Caranya dengan memegang teguh semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu arti daripada Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, di lingkungan sekitar kita juga ada banyak keragaman. Nah, ada contoh di sini, anak-anak bisa lihat saja ya, untuk membandingkan antara satu dengan yang lain, sehingga kita bisa simpulkan bahwa keragaman suku bangsa dan budaya yang ada semakin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Usaha keras Pati Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara sangat beralasan. Kenapa? Karena Nusantara memiliki sumber daya alam yang beragam dan kaya. Sumber daya alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui terbagi menjadi air, tanah, matahari, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan yang tidak dapat diperbaharui yaitu emas, nikel, batu bara, barang tambang, timah, dan lain-lain. Nah, beberapa sumber daya alam tersebut berupa bentang alam seperti sungai, danau, laut, tanah persawahan, dan tanah hutan. Berarti negara kita sangat kaya dan akan kekayaan alamnya kan? Nah, untuk itu kita sebagai generasi penerus harus rajin belajar untuk kelak dapat mengolah kekayaan yang ada untuk kesejahteraan bangsa kita. Demikian pelajaran kita hari ini anak-anak, tetap semangat dan terus belajar untuk meraih cita-citamu. Selamat belajar, sampai jumpa di besok hari.